kembali lagi ke channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Hari ini kembali lagi kita akan bahas soal-soal TKA SMP nih. TKA SMP udah semakin dekat guys, kita banyak latihan ya, biar kalian semakin siap waktu ujian. Langsung aja kita ke soal nomor pertama. Ada sebuah robot penjelajah berada pada bidang koordinat Kartesius, yaitu di titik A2,5. Kemudian robot tersebut diprogram untuk bergerak 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita udah tahu ya, ini berarti adalah translasi atau pergeseran. Kita bahas dulu, kemudian robot tersebut diputar 90 derajat searah jarum jam. Ingat kalau ada kata-kata searah itu berarti negatif ya, atau yang minus 90 derajat. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kebalik sama rumusnya nanti. Dengan porosnya titik asal 0,0. Ditanya koordinat akhir robot ini nama materinya mungkin komposisi transformasi geometri guys. Artinya kita mentransformasi sebanyak lebih dari 1 kali. Kalau di kasus ini 2 kali. Berarti kita lihat ya, awalnya itu di titik A 2,5, kemudian 4 satuan ke kanan. Satuan ke kanan itu berarti berhubungan sama X ya. Kalau ke kanan berarti X-nya positif. Kemudian kalau ke bawah berarti berhubungan sama Y dan Y-nya negatif. Kita translasi sejauh 4,-3. Berarti bayangan dari A atau A aksennya, translasi itu simple guys. Tinggal kita jumlahin 2 tambah 4 jadi 6. 5 tambah -3 jadi 5-3 itu 2. Jawabannya 6,2 kak. Loh, nggak ada jawabannya? Belum guys. Kenapa? Karena ini baru yang bergerak, baru bergeser. Sedangkan dia masih diputar lagi searah jarum jam. Nah, ini penting nih, kita punya A aksen 6,2, kita mau rotasi pusatnya 0,0 dengan minus 90 derajat. Kenapa minus? Tadi Kak Eva udah bilang ya, karena kata-kata searah. Searah itu berarti minus. Rumus ya teman-teman, itu kalau misalnya kita punya A, X, Y dirotasi min 90 derajat 0,0 minus ya, itu menjadi A aksennya Y, min X. Rumusnya itu Y, min X. Berarti kalau kita punya 6,2, kita balik X-nya kena minus guys. Jadi A double aksen ya, atau bayangan keduanya. Jadinya 2 sama 6 kita pindah. Kemudian yang belakang kita kasih minus. Jadi jawabannya 2,-6 yaitu yang A. Soal-soal kayak gini untuk transformasi geometri emang yang harus dihafal rumusnya menurut Kak Eva itu cuman rotasi guys. Karena rotasi itu nggak bisa kita visualisasi ya. Sedangkan untuk translasi, refleksi, ataupun dilatasi itu lebih simple. Kalau translasi, kalian ingat aja ibarat kalian punya koordinat Kartesius, titiknya 2,5 ya, kurang lebih mungkin di sini. Kita anggap di sini nih, titik A. Kemudian dia 4 ke kanan, berarti kan ini 2, dia 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Habis itu dia 3 ke bawah, berarti 3 turun. Ini tadi 2,5 ya guys ya, 2,5. 3 ke bawah, berarti 1, 2, 3. Ini kan 5. Nah, berarti 4 ke kanan ditambah jadi 2 jadi 6 ya. Di sini 2, di sini 6. Kemudian ke bawah nih 3. 5 turun 3 jadi 2. Di sini ada 2. Ketemu deh titiknya itu setelah ditransformasi di sini. Kalau untuk translasi apalagi refleksi itu banyak rumusnya tapi bisa di logika. Oke? Lanjut ya guys ya ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang bangun datar maksudnya. Sebelum kita lanjut bahas soal ini, Kak Eva mau menginformasikan guys, kita lagi buka kelas program persiapan TKA SMP. Kita akan bahas soal-soal sesuai sama prediksi TKA nanti, sesuai sama kisi-kisi pemerintah. Kemarin kita udah ada program ambis, kita mau mulai program ngebut teman-teman. Jangan sampai ketinggalan karena kemarin banyak yang bilang simulasi soalnya mirip sama soal-soal yang dari Mantapu Academy. Jadi jangan ketinggalan teman-teman, kuotanya terbatas. Langsung aja gas daftar sebelum programnya dimulai. Yuk langsung kita bahas soal ini. Ada desain taman kota berbentuk persegi panjang, ukurannya 20 x 14. Di kedua ujung taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk setengah lingkaran. Jadi ini udah dijelaskan kalau setengah lingkaran ya, yang warna biru-biru ini. Luas area taman yang ditanami rumput atau daerah yang berwarna hijau itu berapa? Untuk soal-soal kayak gini, teman-teman bisa lihat nih, kita tahu luasan persegi panjang, kemudian kita bisa tahu juga luas kolam ikannya karena diketahui jari-jarinya. Berarti kita bisa mencari luas rumputnya itu sama dengan luas persegi panjang dikurang sama 2 kali luas setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran dikurang setengah lingkaran. Atau tips lagi nih, ada setengah lingkaran, ada setengah lingkaran, langsung aja kita gabung jadi 1 lingkaran. Jadi luas 1 lingkaran. Kenapa bisa digabung? Karena jari-jarinya sama guys. Kalian bayangin ya, Kak Eva pindahin sini, set. Ini anggap bagus ya guys ya. Kita pindahin ke sini. Nah, ini jadi 1 lingkaran guys. Ini kalau gambarnya bagus ya. Tapi kalian bisa kebayang ya, itu jadi 1
lingkaran. Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti luas persegi panjangnya itu sama dengan 14 dikali 20 dikurang luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Tulis dulu 14 dikali 20 280 min. Pi-nya kita pakai yang 22/7 karena jari-jarinya itu adalah 14. No, salah. Hati-hati ya guys ya. Jari-jari itu setengahnya yang diameter. Jadi 7. Ini kan 14 itu kan ujung ke ujung, itu namanya diameter guys. Diameter. Jadi lebih tepatnya jari-jarinya 7. 7 kali 7. Ini tips penting juga kalau ketemu soal-soal kayak gini jangan dikali-kali ya guys ya, tapi kita lihat ada yang bisa kita coret atau enggak. Ketemu deh 280 min 22 dikali 7 jadi 154, berarti jadi 126 meter. Nah, ketemu jawabannya yang A. Jadi untuk soal-soal kayak gini, kalau ada 2,5 lingkaran, langsung aja kalian buat jadi 1 lingkaran asal jari-jarinya atau diameternya sama. Kemudian kalian bisa kurangin ya dari visualnya, yang gede ini dikurang sama yang ini sama yang ini. Oke guys, sekarang lanjut ya ke soal berikutnya. Suatu restoran menyusun meja persegi panjang dan kursi untuk jamuan makan. Pola susunannya kayak gini. Jadi ini mejanya, ini kursi-kursinya ya. Kemudian restoran tersebut menggabungkan 15 meja. Berapa jumlah kursi maksimal yang dapat mengelilingi satuan meja? Kalau soal kayak gini, ada 2 cara sebenarnya. Kalian bisa ubah kursi-kursi ini menjadi bilangan. Oh, ini jadi 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oh, ini barisan aritmatika. Kalian bisa cari U ke 30. Tapi kalian bisa juga pakai logika secara visual guys, karena kita udah dibantu visualnya. Jadi memudahkan kita untuk melihat. Kalau kalian bayangin ada 15 meja, kita gambarin ya. Berarti guys, kan di sini ada 15 kursi, di sini juga ada 15 kursi. Yang di sini masing-masing bisa satu-satu. Udah 15 dikali 2 ditambah 2. Jadinya 30 tambah 2, 32 kursi. Jadi kalau kalian lihat ya, 3 meja, 3 sama 3. 3 kali 2 tambah 2. Selalu tambah 2, ujung sama ujung. Mau 10 meja ya berarti 10, 1 kali 2 tambah 2. Ketemu deh 32 kursi. Easy peasy lemon squeezy guys. That's simple. Lanjut ya. Sebelum lanjut lagi, Kak Eva mau spill nih benefit apa aja yang akan kalian dapatkan kalau kalian join kelas persiapan TKA SMP nanti. Kalian akan dapat kelas live langsung diajarkan sama Kak Jerome, Kak Billy, Kak Eva, ada Kak Kevin dan tutor-tutor yang lainnya. Selain itu, kalian juga akan dapat modul berisi rangkuman materi. Kalian akan dapat latihan-latihan soal yang sesuai sama prediksi TK anak. Kalian juga akan dapat grup Discord untuk komunitas. Kalian akan ketemu sama teman-teman seperjuangan TKA dari seluruh Indonesia. Banyak diskusi di grup Discord. Kalian bisa semakin terbantu dan semakin termotivasi juga untuk TK anak. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, kuotanya terbatas. Programnya akan segera kita mulai. Langsung aja gas daftar sekarang di link yang sudah disediakan oleh editor kita ya. Mantap. Lanjut guys. Nah, di sini ada paket menu makanan ya. Ini ada keterangannya. B itu burger, K itu kentang goreng. Jadi di sini paket A beli 2 burger sama 1 kentang goreng itu 45.000. Yang di sini beli 1 burger, 2 kentang goreng 36.000. Jika Dika ingin memberi tepat 1 burger dan 1 kentang goreng, berapa uang yang harus dibayarkan? Kalau kalian ketemu soal kayak gini guys, pasti nih instingnya pasti langsung, oh aku mau cari berapa harga burger, berapa harga kentang goreng. Manusiawi ya guys ya. Caranya gimana? Kita bisa mengubah dulu ke persamaan matematika. 2 burger sama 1 kentang goreng yang paket A itu kita bisa tulis jadi 2B tambah 1K atau K sama dengan 45K. Kita tulis gini ya. Jangan K deh. Kita tulis 45.000. Kemudian yang kedua, paket B itu jadi B tambah 2K sama dengan 36.000. Kalau kayak gini Kak, berarti mau samain koefisien ya? Aku mau eliminasi B misalnya. Bisa aja. Tapi ini nih tips penting nih. Kalau kalian lihat yang ditanya adalah tepat 1 burger dan 1 kentang goreng. Berarti kalian bisa lihat di sini. Apa yang terjadi kalau langsung Kak Eva tambahkan tanpa Kak Eva mengubah koefisien, tanpa kita kali-kali. 2 burger tambah 1 burger jadi 3 burger, 1 kentang goreng tambah 2 kentang goreng jadi 3 kentang goreng, 45.000 tambah 36.000 jadi 81.000. Ini kalau kalian beli 3 burger 3 kentang goreng harganya 81.000. Berarti kalau kita mau cari 1 burger 1 kentang goreng, kita bagi 3 aja semuanya guys. Jadi burger tambah kentang goreng sama dengan 81 dibagi 3 itu 27.000. Ketemu guys, tanpa kalian harus cari berapa harga burger satuan dan harga kentang satuan. Ketemu jawabannya yang B. Ini tips-tips penting yang bakal kalian dapatkan kalau kalian join kelas persiapan TKA kita guys. Karena mengerjakan soal-soal TKA itu butuh waktu yang cepat ya, waktunya itu terbatas. Kalau kalian kerjakan manual bisa aja, tapi kan menghabiskan waktu lebih banyak. Lanjut ya guys ke soal berikutnya. Nah ini nih, ada sebuah roda atau spinner dibagi 8 juring dan ada warnanya masing-masing. Jika roda tersebut diputar 120 kali, berapa frekuensi harapan jarum akan berhenti menunjuk juring berwarna merah? Yang warna merah tuh yang ini ya guys ya, 1, 2, 3.
frekuensi harapan teman-teman. Frekuensi harapan itu adalah simpelnya ya, peluangnya dikali sama total percobaan. Nah, jadi kita hitung peluang untuk mendapat merah itu berapa guys. Ingat, peluang itu adalah yang kita harapkan dibagi sama semua kemungkinan yang ada. Jadi kita harapin merah ya, berarti ada merah 3 per semua yang mungkin guys. Ada berapa? Ada 8 juring ya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8 dikali sama total percobaannya, berapa kali dia diputar? 120 kali. Udah, tinggal kita kerjakan guys. Kita bisa coret-coret ya. Kalau kalian nggak bisa langsung ketemu 120 dibagi 8, kalian bisa, oh aku mau bagi 4 dulu, boleh. Bagi 4 2, bagi 4 30. Atau lanjut lagi 15. Kalau kalian udah langsung bisa, langsung nggak apa-apa, 120 dibagi 8 itu 15. Tapi yang belum terbiasa, kalian bisa pecahin dikit-dikit aja, itu juga membantu kalian daripada kalian membagi dengan angka yang besar. Ketemu hasilnya 3 dikali 15 sama dengan 45. Jadi frekuensi harapannya itu adalah 45 kali. Itu adalah frekuensi harapan ya teman-teman ya. Jadi peluangnya dikali sama total percobaan. Oke guys, kita ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal terakhir kita di video hari ini. Sebelum ke soal terakhir, Kak Eva mau ngingetin lagi teman-teman, kelas persiapan intensif TKA kita sudah akan dimulai. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kuotanya terbatas, harganya terjangkau, benefitnya banyak banget. Jadi tunggu apa lagi? Kak Eva tunggu kalian di kelas. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Seorang peternak punya persediaan pakan yang cukup untuk memberi makan 40 ekor ayam 15 hari. 40 ayam 15 hari. Nah, kemudian ini persediaan pakan ditambah 10 ayam baru. Ini visualnya ya, kita baca soalnya dulu. Keesokan harinya belum ada pakan yang dimakan, peternak membeli lagi 10 ekor ayam. Dengan jumlah ayam yang baru, persediaan pakan tersebut akan habis dalam waktu berapa? Berarti ayamnya si peternak ini sekarang berapa guys? 50 ya, 50 ayam. Nah, ditanya bisa habis berapa hari nih sisa makanannya dia. Kita harus paham dulu ini konsep dari perbandingan apa. Perbandingan itu ada 2 jenis teman-teman. Ada yang namanya senilai, ada yang berbalik nilai. Bedanya apa? Kalau senilai, satu variabel bertambah, variabel lain ikut bertambah. Contoh, misalnya kalian mau ngadain pesta di rumah. Kalau jumlah tamunya makin banyak, otomatis jumlah makanan yang harus kalian sediakan semakin banyak. Itu contoh dari perbandingan senilai. Kalau di kasus ini, pakannya itu dia nggak beli lagi. Dengan makanan yang ada, misalnya kita anggap 10 kue gitu ya. 10 kue dimakan sama 40 ayam dan dimakan sama 50 ayam, pasti lebih cepat habis 50 ayam. Jadi ayamnya bertambah, harinya pasti berkurang guys. Pakannya lebih cepat habis. Nah, itu yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Untuk menghitung perbandingan berbalik nilai, kalian bisa langsung buat perbandingan yang dibalik ya. Jadi 40 per 50, kita misalkan ini X hari, sama dengan kalau perbandingan senilai kalian samain 15 per X. Tapi karena dia berbalik nilai, kita balik X per 15. Nah, kita langsung kali silang aja. Lagi-lagi tips untuk kali-kali silang gini, jangan dikaliin dulu. Kita biarin dulu 40 kali 15 sama dengan 50 kali X. Kedua ruas sama-sama kita bagi 50. Ini kita coret. Nah, di sini kita bisa coret guys. Nolnya bisa kita coret, 5 sama 15 bisa kita coret. 4 dikali 3, 12 hari. Ternyata dengan tambahan 10 ekor ayam, totalnya 50 ayam, pakannya jadi lebih cepat habis. Habis dalam waktu 12 hari. Jawabannya yang B. Nah, kalau nanti kalian ikut kelas persiapan kita guys, Kak Eva juga akan kasih tips soal-soal yang pasti kalian udah gak asing lagi. Pekerja-pekerja yang sedang bekerja terus tiba-tiba ada hari libur, tiba-tiba berhenti karena cuaca buruk. Itu kalau konsep kayak gini, kalian pasti bingung. Tapi kalau kalian join, nanti Kak Eva akan kasih satu tips supaya kalian gampang tanpa menghafal rumus, tapi kalian beneran paham konsepnya. Mau soalnya diobak-abik kayak gimana pun, kalian pasti bisa jawab guys. Jadi Kak Eva tunggu kalian di kelas persiapan TKA. Kuotanya terbatas teman-teman. Kak Eva gak sabar mau belajar bareng sama kalian dan sama teman-teman yang lain semuanya. Jadi Kak Eva tunggu kalian daftar sekarang ya. Oke, sekian video hari ini teman-teman. Semoga videonya soal-soal yang kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan TKA SMP. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu.